Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal huda ridul futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u syfa' lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi bin nadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu yang duduk di majelis tahkim maupun dewan pimpinan penyiar salawat wahidiyah, mulai dari pusat, wilayah dan cabang, pengurus kecamatan, kelurahan, desa dan imam-imam jamaah, wabil khusus Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh bin Romo Kiai Haji Ihsan Mahin selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah maupun pengasuh pesantren At-Tahdzib yang saya muliakan, yang sangat kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah, Ibunda Dr. Anda Hajah Tati Farihah binti Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alib Salawat Wahidiyah radhiyallahu an yang saya taati, Bapak Kiai Nur Soleh bin Romo Kiai Haji Zainal Fanani selaku Kabid remaja dan mahasiswa yang saya taati, hadirin al hadirat, mujahidin al mujahidat, peserta mujahadah kubro melalui live streaming yang berbahagia, penata acara yang saya taati. Pada kesempatan yang penuh barokah malam ini, sekali lagi pribadi saya makmum di belakang hadirin al hadirat melahirkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita diperkenankan saling berta'aruf, bersilaturahmi, baik melalui dunia maya maupun dunia nyata, dalam keadaan sehat wal afiyah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam barokah yang semurni-murninya dan setepat-tepatnya mudah-mudahan selalu terlimpah ruah kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada seluruh anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim radhiyallahu ta'ala anhum. Tundanya salam ta'zim, salam mahabbah semoga tercurah kepangkuan para aulia illah min awalihim ila yaumil qiyamah, khususan ila aulia itis'ah fil ardi Indonesia walladzina hum fi walayati Jombang wa Kediri wa mahawalahima, khususan khosoh hadrati ghauthi hadaz zaman
radhiyallahu ta'ala anhum wa ada'an laina ya Allah ala majlisina hadza majlis mujahadah kubra min barakatihim wa syafa'atihim wa karomatihim wa amadana bi amdadihim amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan mudah-mudahan terselenggaranya mujahadah kubro pada malam hari ini, gelombang yang ketiga yang diperuntukkan bagi remaja dan mahasiswa dalam rangka mensyukuri dan memperingati ulang tahun lahirnya Shalawat Wahidiyah yang ke-58 dan haul Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Syekhul Walid Mu'alib Shalawat Wahidiyah mampu membawa kemajuan, pembangunan dan perjuangan di segala bidang, terutama dalam rangka memperjuangkan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang cukup relatif singkat. Umat dan masyarakat berbondong-bondong kembali sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mujahidin al mujahidat yang berbahagia, sebelum pribadi saya melangsungkan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada pribadi saya, sungguh tugas yang sangat berat tetapi mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerendahan hati mohon dukungan dan doa restunya. Mudah-mudahan apa yang keluar dari lisan saya dibarengi taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih nadhrah karomah yang khusus dari beliau Ghausi hadza zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu arhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilaya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, terutama para remaja dan mahasiswa yang dipercaya jadi sponsor pada gelombang yang ketiga ini. Setelah malam Jumat diawali oleh pengurus mulai dari pusat sampai daerah, kemudian semalam ibu-ibu, pada malam ini giliran para remaja dan mahasiswa. Tidak hanya sekedar slogan saja sering kita dengarkan, inna fi yatis suban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan remajalah urusan umat, dan tergantung bangkitnya umat ini semangat dari remaja atau mahasiswa. Beliau Mu'alib Shalawat Wahidiyah telah membimbing dalam kurun waktu cukup dalam usianya yang ke-58, satu usia yang sudah dewasa, bahkan bisa dibilang sepuh.
Tapi kenyataannya para pengamal wahidiyah, kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, mungkin para hadirin al-hadirut, walaupun tidak kelihatan di dunia nyata, di dunia maya ini mestinya sudah ratusan ribu yang mengikuti di daerah maupun mancanegara. Tapi kenyataannya perlu kita adanya introspeksi kembali. Kondisi situasi yang ada tentunya tidak akan menghalangi, karena Allah telah memperingatkan. Kalau tidak salah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Al-ayah. Wala nabluwannakum bisyai', dan sungguh pasti aku akan menguji, akan mencoba dengan sesuatu kepada umatnya, kepada hambanya. Pertama apa? Minal khauf, bagian kecil saja dari rasa ketakutan. Sekarang kita orang daerah jumpa dengan orang Jakarta, sudah curiga dulu, ketakutan, jangan-jangan tertular dengan virus. Walaupun fakta yang ada sekarang ibu kota itu urutan yang ke-12, jadi sudah turun sekali. Tapi karena awalnya itu yang tertinggi sehingga ditakuti kalau datang orang Jakarta ini jangan-jangan membawa virus. Rasa takut. Kalau dulu jumpa dengan saudaranya dirindukan, kita yang di daerah jumpa dengan orang yang di rantau senang. Sekarang sudah ditakuti sebagian. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut mati, dan seterusnya. Walju, yang kedua, kelaparan. Bukan lapar. Kalau lapar orang puasa lapar, tapi kalau kelaparan memang tidak ada yang dimakan. Tapi faktanya tidak. Bantuan mengalir, dermawan kiri kanan juga peduli kepada sesama. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan lain sebagainya. Wal anfus, kematian di mana-mana. Di atas kalau tidak salah 100.000. Kemarin survei di MUI itu lebih dari 900 para ulama, kiai, habaib yang meninggal dunia. Semua ini kelihatannya mengerikan, tapi Allah sedang menampakkan sifat perkasanya. Kita selaku hambanya berdep-dep mengharapkan belas kasihan Allah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rintihan para pengamal wahidiyah, Allahumma barik, ya Allah berkahi fima khalaqta, makhluk yang telah Kau ciptakan. Kami tidak bermusuhan kepada sesama makhluk, kami bersahabat. Kami tidak akan menyakiti, tapi kami akan memanfaatkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah, sebab an-nafi'u walladzi yuqarribuka ilallah. Apapun yang Allah berikan untuk jembatannya mendekatkan diri kepada Allah. Kurangnya harta, hilangnya nyawa sudah menjadi sunatullah. Tapi para pengamal dan pejuang-pejuang kesadaran tidak boleh larut di situ. Kita tidak bisa tatap muka dalam waktu singkat, hanya hitungan detik kita bisa komunikasi saudara kita yang ada di ufuk ujung yang paling barat maupun paling timur. Tapi kita sadari maupun kita ingkari, terutama para remaja, mari kita ingat sabda Rasulullah SAW ketika pulang dari peperangan yang hebat dahsyat, perang Badar. Sabda Nabi, raja'na min jihadil asghar. Kita pulang dari peperangan yang kecil,
sedangkan pedang berlumuran darah. Musuh yang dihadapi sangat tangguh dan tidak imbang menurut logika. Tapi baginda Rasulullah SAW bersabda, ini perang kecil selesai sudah. Ila jihadil akbar. Yang kita hadapi adalah jihad peperangan yang lebih besar lagi. Ila ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar. Ada sahabat yang memberanikan diri. Ya Rasulullah, perang yang kita hadapi perang yang lebih besar. Berapa kali lipat banyaknya musuh. Senjata yang digunakan seberapa canggihnya, seberapa hebatnya. Lalu Rasulullah menjawab, qol jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu itulah jihad yang sangat besar. Setiap manusia diberi oleh Allah nafsu bahimiyah, sifat hayawan. Hayawan itu kalau bangsa sapi, kambing, itu ndak ada yang giat. Kerbau nggak ada yang giat. Malas, maunya makan, minum, tidur, kawin. Remaja tidak boleh seperti itu. Tapi remaja harus semangat. Sebagaimana Rasulullah kalau ini bulan-bulan Muharram, ketika baginda Nabi SAW mau hijrah 13 tahun di Makkah, memperjuangkan akidah, memperjuangkan tauhid, ditumpah darah beliau dilahirkan di Makkah dari keturunan orang-orang yang terhormat, mengemban risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir, dihardik, dikucilkan. Telah pernah dicoba ketika hijrah ke Habasyi, tapi ternyata kondisinya malah justru amat sangat memprihatinkan. Malam itulah Rasulullah SAW diperintah hijrah ke Madinah, yang kultur budayanya tidak jauh antara Madinah dengan Makkah. Tapi kafir Quraisy sudah punya rencana mau menculik baginda Rasulullah SAW. Kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Rasulullah SAW manusia biasa, tetapi ketika diperingatkan oleh Allah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, jangan takut, bersama dengan Allah. Malam itu pula Rasulullah menjumpai Abdullah bin Quhafah yang sering dipanggil namanya Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Abu Bakar nunduk, meneteskan air mata. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu menunduk? Kenapa kau meneteskan air mata? Jawab Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah pantas pribadi ini mendampingi engkau wahai Rasulullah? Shadiqul masduq, orang yang pertama kali membenarkan wahyu yang turun yang disampaikan oleh Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Harta benda jiwa raganya totalitas diserahkan untuk Allah dan Rasulnya, merasa tidak pantas mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai remaja, kalian dalam situasi kondisi yang jauh fasilitas segala sesuatu dibandingkan sabiqunal awalun, apakah pantas sebenarnya kita berkhidmah di belakang beliau mu'alif salawat wahidiyah yang selalu arif dan bijak, yang seluruh masanya dihabiskan untuk umat masyarakat jami'al alamin sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kondisi kita semua, terutama para remaja sekalian? Akhirnya Rasulullah, wahai Abu Bakar, Allah memilih engkau yang mendampingi.
rasa senang, tapi satu sisi yang lain rasa malu. Kemudian dipanggilnya Sayyidina Ali, anak muda yang gagah perkasa, anak muda yang kecerdasannya luar biasa, sampai sering dikatakan demam apabila diajak perang sembuh spontan sebagai obatnya. Akhirnya Sayyidina Ali disuruh masuk ke biliknya Rasulullah SAW. Malam itu pula Rasulullah keluar didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq, berjalan dari Makkah sembunyi di Gua Sur, jalan kaki malam gelap gulita, dinginnya menusuk tulang, angin padang pasir, naik nanjak, bebatuan yang tajam dan terjal, kadang jatuh, kadang kaki berdarah. Jaraknya antara Makkah dan Gua Sur kurang lebih 8 km, selisih 100, jadi 8.100 meter jalan kaki. Sementara yang dihadapi kiri kanan adalah musuh. Betapa beratnya Rasulullah SAW mengentaskan, membebaskan umat masyarakat dari cengkeraman nafsunya, diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga tidak mendoakan umatnya itu binasa yang memusuhi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sudah capek, lapar, sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengabdian yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin berkumpul dengan Rasulullah dunia akhirat. Wahai Rasulullah, panjenengan istirahat, saya mau ngontrol, karena ribuan tahun gua ini tidak pernah dimasuki oleh siapapun. Sayyidina Abu Bakar masuk, karena di dalam gua itu hanya muat 3 orang kurang lebihnya. Masuk Sayyidina Abu Bakar, kalau ada lubang ditutup pakai serbannya, ditutup pakai kain yang dibawanya. Dipandang sudah aman. Kemudian, wahai Rasulullah, persilahkan Tuhan masuk, istirahat kita di sini. Kiri kanan musuh yang mengintai kita. Sayyidina Ali mempertaruhkan nyawanya, membelai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nyawa hanya satu-satunya, Sayyidina Ali berserah diri karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar duduk, Rasulullah masuk. Saking lelahnya Rasulullah lalu tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Lama Rasulullah tidur pulas. Sayyidina Abu Bakar kemudian menangis, air matanya menetes di pipinya Rasulullah SAW. Mukanya Sayyidina Abu Bakar sudah pucat basi. Ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa mukamu pucat? Wahai Rasulullah, bukannya saya kecapean, tapi mohon maaf, kaki saya digigit binatang yang berbisa. Saya mau menggerakkan, takut, sungkan, malu kepadamu wahai Rasulullah. Ternyata ketika Sayyidina Abu Bakar ditengoknya kaki tadi sudah digigit oleh ular. Racun sudah meresap ke tubuhnya Sayyidina Abu Bakar. Dia rela nyawanya melayang, nyawanya hilang demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan mukjizat Rasul bertanya kepada ular, kenapa engkau gigit Abu Bakar? Abu Bakar adalah shadiqul masduq. Jangankan kulit dan dagingnya, rambutnya kau gigit pun haram. Apa kata ular? Wahai utusan Allah, ketika aku dengar kata Allah,
Sesiapa yang melihat dengan wajahnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cintanya, maka akan bersamanya di Jannatul Firdaus. Mendengar itu aku cari gua ini, sudah ribuan tahun aku tunggu ingin memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ketika aku mau memandang wajahmu wahai utusan Allah, terhalang oleh kakinya Abu Bakar. Maka saya tidak ada urusan dengannya, aku gigit kaki ini. Ular, binatang yang berbisa, ada rasa cinta kepada kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita umat manusia, bagaimana wahai para intelektual, kecintaanmu kepada Rasulullah SAW. Kalian dididik oleh beliau mu'alif salawat wahidiyah, dibekali dengan mujahadah, dengan penerapan ajaran wahidiyah. Kita bukan ular binatang yang berbisa, kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya. Dengan mukjizat diusap oleh Rasulullah SAW, spontan bisa itu keluar dan Abu Bakar sehat kembali. Sampai 3 hari di dalam gua itu. Bagaimana perjuangan istri daripada Abu Bakar, perjalanan naik yang begitu tinggi kurang lebih 2 jam, dilakukan setiap hari, diintai oleh musuh. Masa-masa yang sangat sulit. Padahal kalau beliau Rasulullah mau, apapun ada kemudahan. Tapi ini ibrah, ini pelajaran buat kita. Tidak ada alasan kita tidak berjuang dalam kondisi apapun. Ingfiru khifafa wasiqala. Berjuanglah dalam masa lapang maupun masa sempit, masa sehat, masa sakit, masa bisa berhadapan, masa virtual. Ketika berjuang dengan tenaga selama dikaruniai kesehatan, dengan harta benda selama diberi kelebihan, di dalam wahidiyah yang ada adalah kebersamaan. Hadirin sekalian, lalu Rasulullah SAW setelah 3 hari meneruskan perjalanan. Makkah Madinah jaraknya kurang lebih 400 km, 450. Jalan masih terjal. Ada sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad dikasih hadiah dengan onta pilihan, dengan kuda pilihan. Ada Surakoh yang namanya menyanggupkan. Akhlak Rasulullah bagaimana? Tinggal sejengkal, mau menghunus pedangnya, mau membunuh Rasulullah. Rasulullah pun tahu, ditengoknya ke belakang. Kalau naik unta jangan cepat-cepat wahai Surakoh. Bayangkan satu akhlak Rasulullah. Wahai remaja, jangan khawatir, jangan takut. Siapapun yang Anda siari, apabila kita berkhidmah di belakang beliau mu'alif salawat wahidiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh sambutan dari ketua badan tadi. Wahai remaja, jangan takut, engkau berjuang, aku di belakangmu. Berarti kita hanya pelaku pelaksana, robot. Yang menyetel remote-nya adalah beliau mu'alif salawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Kalau saya dengarkan kemarin masih di Jakarta sambutan Bapak Insinyur Haji Agus, ini masa-masa seperti ini ya memang kritis diperlukan, tapi lebih cenderung kepada yang dinamis. Kebersamaan kita para pengamal wahidiyah, terutama para remaja. Zaman sudah akhir, kehidupan orang sudah keluh kesah. Ini hanya sebatas yang dipikirkan apa? Kehidupan yang sementara. Beliau mu'alif salawat wahidiyah memperjuangkan kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Dijumpakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jembatan memperbanyak membaca salawat. Maka kegiatan mulai dari usbu'iyah, syariah, rubu' sanah, nisfu sanah, kubro, dan mujahadah yang lain
pada intinya adalah mengumpulkan selawat yang sebanyak-banyaknya. Dikiring akrabukum min ghada aktsarukum alayya salata, terdekat dengan Rasulullah di asar nanti yang masa hidupnya banyak selawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mujahidin al mujahidat akramakumullah. Maka pada bulan Muharram kita memperingati dan mensyukuri ulang tahun lahirnya salawat wahidiyah yang ke-58. Memberikan peringatan kepada kita dalam usia yang sudah dewasa, para remaja-remaja, para mahasiswa yang dibekali dengan ilmu, yang dibekali dengan kemampuan tenaga sekuat mungkin. Mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kalau maut sudah merenggut, kalau sudah pada saat gilirannya kematian, tidak ada antrian sebagaimana abjad, tapi ngacak isinya. Kemarin saya berangkat ke sini, anak di sebelah tetangga itu baru usia 13 tahun meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tua-tua dikaruniai kesehatan oleh Allah. Artinya apa? Selama hidup kita masih diberi oleh Allah kesehatan, mari kita manfaatkan untuk mengajak umat masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menuruti hawa nafsu. Kembali. Kalau tadi para remaja dan mahasiswa, terutama diri saya sendiri pula, hanya menuruti nafsu syahwatnya, makan, minum, tidur, malas-malasan, sifat bahimiyah. Dikhawatirkan kalau tambahnya ilmu tidak dibarengi juga dengan tambahnya hidayah. Manis dada ilma walam yasdad huda lam yasdad minallahi ila bu'da. Siapa yang tambah ilmunya tapi tidak dibarengi dengan hidayah yang benar, bukannya mereka makin dekat kepada Allah, justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncul nafsu syaitoniyahnya, hasud, dengki, memecah belah, senang kalau yang lain jatuh, senang kalau dirinya bahagia, hanya memikirkan dirinya sendiri, padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang hidupnya bermanfaat buat sesamanya. Kalau nafsu bahimiyah, nafsu syaitoniyah sudah menguasainya, maka akan muncul nafsu rububiyahnya, sifat keakuannya. Kalau sudah keakuannya muncul, maka kedudukannya tidak mau digusur oleh yang lain. Hadirin sekalian, yang mengerikan lagi kalau muncul nafsu sabuiyahnya, sifat binatang buas. Tidak peduli saudara, tidak peduli orang tua, orang yang sudah wafat pun masih disakiti, dikirim dengan siksa, dengan dosa-dosanya yang dikirimkan kepada orang tuanya. Man taraka waladan jahilan kullu dzambin amillahu alaih. Ibu bapak meninggal dunia, lalu anaknya senang berbuat maksiat dan dosa, nurutin nafsunya, li nafsi binafsi. Apa dosa yang dilakukan oleh anaknya, maka akan dirasakan orang tuanya yang di alam barzah. Jerit setiap hari, setiap saat. Nak, dulu ibumu yang mengandung dengan susah payah, ketika ibumu mau melahirkan, bersimbah darah, taruhannya dua, hidup atau mati. Kalau toh terjadi kematian, lebih baik ibumu asalkan engkau bisa selamat. Pikiran orang tua. Sudah lahir dalam keadaan selamat, ibu merawat fisik kalian, wahai remaja. Belum bisa tidur kalau belum melihat Anda tidur lelap. Ibu sedang enak-enaknya makan, lalu kalian berak, kalian kencing, ibu taruh ridho, ikhlas, puas orang tua.
Itu orang tua yang merawat fisiknya beliau mu'allim Shalawat Wahidiyah, yang mendidik rohani kita. Maka bisa dibilang beliau adalah abur ruh. Apakah kita, wahai para remaja, masih menyakiti beliau mu'allim Shalawat Wahidiyah sebagaimana Ananda baca puisi tadi? Setiap saat membicarakan lillah billah, tetapi hanya hiasan bibir saja. Tapi pada realisasinya adalah linapsi binapsi. Bukankah Allah memberikan peringatan, lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa kamu hanya pandai berbicara, cerita ke sana ke sini, ngobrol habis-habisan? Yang kau bicarakan kesadaran, yang kau bicarakan perjuangan, yang kau bicarakan lillah billah. Tapi begitu mujahadah baru Al-Fatihah, kamu sudah dikuasai oleh ngantuk. Adakah mujahadah kamu ngobrol dengan senang-senangnya? Setiap acara datang kamu, tapi mengganggu ngobrol sendiri. Kalau tidak, kamu tidur lelap di situ. Inilah yang hanya pandai membicarakan, tapi tidak mempraktekkan. Awas, kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Pedih-pedihnya siksa akan menimpa kepada seseorang yang banyak bicara tapi tidak mempraktekkan apa yang ia bicarakan. Hadirin hadirat, mujahidin mujahidat dimanapun berada yang mengikuti pelaksanaan mujahadah kubro pada gelombang yang ketiga ini, saya setuju bahasanya adalah peserta mujahadah kubro. Sebab kalau pemirsa hanya melihat, nanti bisa jadi tidak mengikuti pula. Dan saya tadi siang itu sempat berpikir, ketika beliau mu'allim Shalawat Wahidiyah dawuh, kegiatan-kegiatan Wahidiyah terutama mujahadah kubro, saya harapkan di Kedung Lo lahirnya Shalawat Wahidiyah, kecuali ada hal-hal yang tidak bisa dielakkan. Ternyata sekarang di mana-mana itu tempatnya mujahadah kubro. Hadirin sekalian yang berbahagia, artinya apa pelaksanaan mujahadah kubro sejak tahun 90 sekian di arena mujahadah kubro di pesantren At-Tahdzib ini bukan satu kebetulan, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya saudara-saudara kita terutama yang di negeri jiran Malaysia setiap malam Jumat mengadakan Zoom meeting untuk mujahadah usbu'iyah pembinaan dan tanya jawab. Mudah-mudahan para remaja dan mahasiswa nanti dengan negara-negara yang lain, karena keahlian teknologi ini sudah ada di tangan Anda. Kalau dulu orang Jakarta males kerja di luar karena macet dan lain sebagainya, senangnya di rumah. Sekarang ini sudah diberi oleh Allah, sudah dinyatakan oleh Allah. Sisi yang lain, keluh kesah umat masyarakat dengan adanya pandemi ini, saya pernah merasakan nikmatnya juga. Berangkat dari rumah ke stasiun Gambir itu biasanya sampai 1-2 jam, tapi bisa sampai pula 15 menit. Karena apa? Ketika PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan, Indonesia tidak sampai lockdown. Negara-negara raksasa berani lockdown, tapi kita masih ada kesempatan. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan mujahadah terutama di zona yang sudah hijau bisa dilaksanakan secara seremonial. Kenapa? Karena jumpa langsung dengan lewat dunia maya keadaannya pasti berbeda. Kembali hadirin sekalian yang berbahagia, mari peringatan ulang tahun lahirnya Shalawat Wahidiyah yang ke-58 ini memicu semangat para remaja dan mahasiswa untuk cancut tali wondo. Urusan umat masyarakat Jamil Alamin bangkitnya ada di tangan kalian. Sesepuh-sesepuh kita sabiqunal awalun kelihatan sudah Masya Allah, tapi semangat tidak pernah pudar, tapi fisik sudah tidak bisa dibohongin lagi. Saya sendiri merasakan dulu ketika usia 40 ke sana masih senang saja. Jakarta Jombang ini bisa seminggu 3 kali, sebulan bisa 3 kali.
Sekarang ini 2-3 bulan ke Jombang itu sudah berasa sekali, karena sudah berjalan setengah abad pula. Oleh sebab itu, kesempatan yang Allah berikan yang pasti pada malam ini, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin mujahadah kubro pada malam hari ini, terutama gelombang remaja, akan mampu membawa perubahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih barokah karomah tarbiyah nadrah dari beliau Ghausi hadza zaman radhiyallahu an. Mari yang mengikuti dimanapun berada, baik dalam maupun luar negeri, kita pusatkan konsentrasi kita kepada Allah wa Rasuli SAW, istidhar di hadapan Rasulullah SAW, wa huwa hadirun fi ayyi maqamin yudhkaru fihi baldani. Di dalam hadis yang lain dikatakan, innallaha ta'ala wa'adani idza mutu ayusma'ani man shalla alayya inda qabri samituhu wa man shalla alayya na'iyan ublightuhu. Allah telah berjanji kepadaku, idza mutu ayusma'ani, ketika aku sudah meninggalkan dunia yang fana, jasadku dimakamkan di Madinah, ayusma'ani, tetap Allah tetap memberikan kesempurnaan, aku bisa mendengarkan. Man sholla alayya inda qabri sami'tu, datang di atas makomku, dia berselawat kepadaku, aku dengarkan. Ini selawatnya Fulan bin Fulan. Wa man sholla alayya na'iyan, kalau yang membaca selawat itu peserta mujahadah kubro, baik yang di arena maupun yang melalui virtual, ublightuhu, akulah yang dihadirkan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dalam bahasanya, sesiapa yang mau menengadahkan kedua tangannya, beliau akan turun tangan. Kalau Rasulullah SAW yang turun tangan, singkat, dari kesulitan akan menjadi kemudahan, dari sempit akan menjadi lapang. Sering kita dengarkan dawuh-dawuh dari beliau, da'i-da'iyah wahidiyah, asfa'uli ummati hina yunadini, aku menolong umatku ketika umatku memanggil-manggil namaku. Tapi mari kita introspeksi, apakah panggilan itu panggilan yang tulus? Apakah panggilan itu panggilan yang benar-benar kita butuh? Apakah yang main-main? Karena Allah tidak akan menerima doa seseorang ketika hatinya seseorang itu lahin, ghafil, main-main dan lupa. Akhirnya bukan kesungguhan, tapi yang ada apa? Penghinaan. Mari hadirin hadirat, kita pusatkan seluruh perhatian kita, zahiran wa batinan, segala kemampuan kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada hambanya dalam hati kita dikarunia, itu yang terbaik menurut Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Puluhan ribu kumpul, kan tetapi di situ hanya sekedar reunian, sekedar cerita. Tapi dengan kondisi keprihatinan demikian ini, yakin kesungguhan itu akan bangkit dari setiap hati manusia. Mari lillah billah, lirrasul birrasul, yakin sudah kita fahami secara ilmiah, tapi kita praktekkan menurut kemampuan yang ada sekuat tenaga. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad,
ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqi anturikona fi lujati bahril wahd hatta la narah wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihil muka wa asau kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqqi anturikona fi lujati bahril wahd hatta la narah wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihil muka wa asau kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi anturikona fi lujati bahril wahd hatta la narah wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah
tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujati bahril wah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asau kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujati bahr hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asau kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujati bahril hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihi ilmuka wa asau kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nural khalqi hadiyal ana fa aslahu wa ruhaw adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini falaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nural khalqi hadiyal ana fa aslahu wa ruhaw adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini falaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal ana fa aslahu wa ruhaw adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini falaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi fa aslahu wa ruhaw adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini
Walaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika ya sabi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyal ana fa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika. Mari matur kepangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, umat masyarakat dibantai oleh nafsunya, diperbudak oleh nafsunya. Syafaati ya Rasulullah. Hadirin hadirat, mujahidin al mujahidat, kalau itu menimpa kepada orang tua kita sampai maut merenggut masih menuruti nafsunya, diperbudak oleh nafsunya, bagaimana nasibnya kita selaku anak yang masih dikaruniai umur oleh Allah, tidak mau peduli kepada orang tuanya yang sudah di alam barzah, padahal beliau itu yang tadiru dakwatan, nunggu doanya. Kita yang dikaruniai kesempatan tidak ambil bagian, hanya enak-enak nuruti hawa nafsunya. Apakah tega kalau itu menimpa kepada ibu bapak kita? Mari kita mohonkan syafaat kepada Rasulullah, semoga dimohonkan kepada Allah ampunan yang sempurna. Bangsa dan negara ini diberi kedamaian, ketentraman, keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Kalau mata hati kita remaja buta, mari kita minta dituntun oleh beliau Ghausu hadza zaman radhiyallahu anhu. Beliau adalah hamluhu mumi ahli dunia, ruwet renteng dunia ini tergantung beliau. Para hadirin hadirat, mari sekalipun hati kita buta, beliau tidak tega meninggalkan kita dalam keadaan buta. Faman kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Awas, kalau mata hati kita sampai mati dalam keadaan buta, nanti di akhirat, nanti di mahsyar sempoyongan. Para hadirin hadirat, ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi musilati lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khud biyadi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dallat wa dallat hilati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dallat wa dallat hilati fi baldati
khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya sabi al khalqi habiballahi salatu alaika ma salami dallat wa dallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati ya sabi al khalqi habiballahi salatu alaika ma salami dallat wa dallat ilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Hadirin, kalau kita mengalami kesulitan yang terkait dengan kebutuhan hidup, yang terkait dengan materi finansial, masih ada yang bantu. Tapi ketika kita nazak sakaratul maut, seluruh sakit kita rasakan, siapa yang akan menolong kita? Kecuali yang kita harapkan adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna man kana sya'nu kasrata sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yahsuluhu lahu syaraful akbari liqaunihi sallallahu alaihi wasallam yahduruhu inda sakaratil maut. Sesiapa yang masa hidupnya banyak selawatnya kepada Rasulullah, mulia orang itu, agungmu orang itu. Kenapa dalam kondisi nazak sakaratul maut ditunggui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipertahankan imannya. Mari kita panggil-panggil dengan kerendahan, dengan kehinaan, tadzalum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi, ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasul, ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah
wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Wa fi hadhil mujahadatil kubra 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 ya. Wa fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa wani wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa wani wa sairi auliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Baligh jami'al alamin nita'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Baligh jami'al alamin nita'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Baligh jami'al alamin nita'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Baligh jami'al alamin nita'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Baligh jami'al alamin nita'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Baligh jami'al alamin nita'ana hadha waj'al fi ta'ziran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah, 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 fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mujahidin al-mujahidat dimanapun berada, itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Yang pasti banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan lahir dan batin mohon dimaafkan. Atas segala perhatiannya kami haturkan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khosotaini fid dini wad dunya wal akhirah hatta nakunanna minal wahidiyinal kamilin wa minal wahidiyatil kamilat amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa minna rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghauti hadzal zaman radhiyallahu anhu an-nadra wal barakah wal karamah wal afwa minkum wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.